Karena Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Dan realitanya emang benar, kalian tuh semua tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, video kali ini juga kita masih refreshing ya dari cerita-cerita khurafat para habaib. Tapi tentu saja ini masih berkaitan dengan perilaku warga Indonesia yang terbilang cukup mudah untuk dimasuki oleh doktrin-doktrin dari tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang dianggap populer. Dan ini juga masih dengan sumber yang sama, yaitu Raymond Chin, tapi beliau hanya sendiri karena video sebelumnya beliau berdua dengan Ustadz Felix Yao. Nah, ini sebuah tamparan keras ya untuk kita, di mana masyarakat Indonesia ini sendiri tergolong ke dalam orang terbodoh nomor 2 dari 61 negara. Suka tidak suka, tapi inilah realitanya. Ya udah, nggak usah banyak cincong, ini dia videonya. Karena Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Dan realitanya emang benar, kalian tuh semua tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh dan merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Setidaknya kalau kalian nonton video ini sampai habis, kalian tahu seberapa bodohnya warga Indonesia dan kenapa kita bodoh dan apa solusinya buat kita-kita yang pengen menjadi lebih pintar. Kenapa gue belakangan ini nggak terlalu banyak bahas tentang bisnis? Ternyata buat apa ngajarin orang bisnis kalau nggak bisa ngajarin orang cara berpikir? Analoginya kita ngasih ikan tapi nggak ngajarin mereka cara mancing. Dan kata kuncinya di sini bukan pintar IQ, EQ atau SQ, tapi tuh kata yang selama ini gue lumayan remehin ya, literasi. Karena literasi itu kemampuan kita untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan secara kritis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tenang, yang IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, SQ-nya rendah, lebih penting literasi kok. Karena menurut UNESCO dan World Bank, literasi itu the single most important factor orang bakal sukses di karir dan hidupnya, yang ngeling banget sama kesempatan kerja sama produktivitas manusia. Intinya, bisa nggak kita bikin warga Indonesia kritis? Buat kalian yang ngerasa bodoh, termasuk gue pribadi, nonton video sampai akhir, kita ngertiin dulu literasi itu apa dan kenapa Indonesia krisis literasi. Fun fact-nya, sebenarnya Indonesia nggak serendah itu loh. Kita hampir mendekati negara-negara kayak Singapura, 96% literasi itu. Tapi kok ada data lain yang menunjukkan bahwa kita kedua paling rendah, karena literasi itu bukan sekedar bisa baca, nulis, atau berbicara. Karena kalian harus ngerti itu dibagi kedua bagian, literasi basic sama literasi functional. Basic literasi itu mengukur kalian dalam kemampuan membaca, mendengarkan, menulis, hal paling basic lah. Gak ada ini, lu nggak bakal bisa ngelakuin hal yang lain. Tapi Indonesia tuh krisis banget yang namanya functional literacy. Di sini baru kita ngomong financial, emotional, berpikir kritis, komunikasi, problem solving, dan teman-temannya. Dan kalian bakal kaget kenapa Indonesia bisa separah itu, yang nggak 100% tuh salah kalian. Memang bener ada salahnya pemerintah, negara, teman-teman kalian, keluarga kalian. Jadi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab sama literasi warga Indonesia? Dan ini sedikit teaser ke arah Raymond Chin itu mau dikenal sebagai orang yang sharing apa sih? Karena orang tuh bingung, kok dulu gue bahas finance, habis itu saham, bisnis, makroekonomi, geopolitik, sekarang masuk politik, sekarang agama, sekarang konten cari istri. Simpel lagi nih, gue di sini akan memegang pertanggungjawaban sedikit lebih besar. Satu, menyadarkan orang bodoh bahwa mereka bodoh. Kedua, gimana cara meningkatkan literasi berpikir di Indonesia. Lantas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab kalau Indonesia literasinya rendah? Sebenarnya, pas dari zaman kita merdeka, kita tuh nggak bisa dibilang 100% bobrok pendidikannya. Nggak bisa gitu juga. Karena dari zaman Belanda, kita tuh sebenarnya udah terbuka soal literasi. Apalagi di Ibu R.A. Kartini yang notabene hobi banget baca buku. Padahal dulu perempuan tuh dilarang loh baca buku. Sampai kata pepatah muncul, buku adalah jendela dunia. Dan dulu, buku tuh dijadiin jendela buat perempuan-perempuan biar mereka nggak tanda kutip diperbudak. Sampai merdeka dan eranya Pak Soekarno, dia tuh nggak berperang dengan pistol dan pisau. Perangnya adalah melalui buku dan pena. Sampai bisa ngeberantas segitu banyak orang yang buta huruf di belasan ribu tempat di Indonesia. Dan di awal bagus, tapi gue nggak setuju sama paradigmanya kalau di Indonesia membaca adalah hobi. Padahal harusnya membaca adalah kewajiban seorang manusia. Karena asal usul kita belajar literasi itu dari beberapa tempat. Yang paling gede sebenarnya pas kita lahir itu dari keluarga. Cara orang tua kita ngedidik dari lahir, hobi atau habit membaca, anaknya nggak selalu dipupukin terus diajarin kenapa hal ini terjadi. Makanya sebenarnya development mayoritas manusia itu gedenya pas dia pas kecil. Terus dari rumah kita pindah ke rumah kedua, yaitu sekolah. Baru di sini karakter kita dibangun disiplin,
disiplin, mengikuti aturan, mengasah literasi basic lah, membaca, menulis, mendengarkan. Dan menurut gue di sini udah ada salah gedenya, nanti gue bakal cerita. Yang ketiga itu di community. Ini lingkungan kerja, pertemanan, geng-geng kalian, organisasi. Di sini tempat kalian benar-benar belajar. Harusnya lebih banyak functional literasi dibanding basic literasi. Cuma memang andil paling gedenya adalah di kalian sendiri, yaitu individuals. Kita orang paling gede yang bertanggung jawab sama literasi kita sendiri. Dan rendahnya literasi inilah yang bikin kenapa netizen kalau kalian baca komen di sosmed kadang bikin gak habis pikir, mereka gak bisa cari kerja, harus disuapin terus. Dan gue yakin kalian sendiri korban dari apa yang membuat literasi Indonesia rendah. Ini kenapa Indonesia punya kebobrokan dalam level cara berpikir. Poin satu itu memang yang levelnya struktural, itu kemiskinan, gizi, bahkan menurut gua agama at some point. Hal-hal yang kita udah pasang tembok di kepala kita nggak mau explore untuk berpikir karena kita sudah dibilang ya udah gini caranya. Deh lu nggak punya duit, lu ngapain belajar? Agama suruh kayak gini, udah lu nggak usah berpikir. Padahal gue juga belajar dari Ustadz Felix bahwa Islam pun ada ratusan ayat yang ngajarin kita untuk berpikir. Itu tugasnya para nabi, gimana cara meningkatkan taraf berpikir umatnya. Tapi kan banyak orang Indonesia tuh belum nyampe sana, menelan sesuatu secara mentah-mentah atau buta-buta. Kenapa? Soalnya lanjut ke poin kedua yang terjadi dari zaman kita sekolah, bahkan dari zaman kita digedein di keluarga, yaitu budaya takut salah. Dan ini gue bisa 1 jam ngomongin tentang ini. Jadi so up bahwa di Indonesia itu punya culture jangan melakukan kesalahan. Itu stupid menurut gue, kebodohan yang sangat amat hakikinya maksimal. Lu tuh cuma bisa belajar paling banyak dari kesalahan-kesalahan yang lu buat. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang bener, ya udah ini bener, oke. Tapi kalau lu salah sampai kehilangan 100 juta gitu misalnya, itu berapa lu bakal cari tahu gimana caranya gue gak ngelakuin kesalahan itu lagi. Kesalahan tuh memang tetap harus diukur. Jangan malah kita semena-mena nyolong itu salah, karena Doraemon suruh orang melakukan kesalahan. Tapi lebih ke kita lebih berani ambil resiko. Kalau gagal nggak apa-apa. Dan setiap resiko kan kita harus analisa dulu. Misalnya coba ngedeketin cewek nih. Aduh kalau ditolak gimana? Aduh mendingan gak usah deketin deh. Cobain bisnis baru. Aduh kalau gagal gimana? Jadi gak usah mulai bikin deh. Karena kemungkinan besar kalian pasti ditolak atau gagal. Tapi belajarlah untuk ngelakuin kesalahan. Dan poin ketiga, salah satu yang menurut gue penting banget. Indonesia itu dibanjiri sama yang namanya instant dumb fun. Dulu tuh zaman-zaman kita siaran TV itu banyak western culture ya. Kayak walaupun nggak senasionalis itu, tapi banyak banget dari entertainment, media, komedi, musik yang ke-influence sama barat. Itu tuh ngajarin kita untuk berpikir. Ada plottingnya, ada karakternya, developmentnya. Zaman sekarang pas, ya kalau kita lihat sinetron Indonesia ya, apa yang bisa dipelajari di sana selain dari keren aja lihat dramanya. Sekarang tinggal scrolling pakai jempol, lucu, haha, lewat 5 detik scroll lagi. Sekarang semuanya serba instan, kita butuh sesuatu dan langsung ada jawabannya. Kita nggak bakal berpikir kenapa kita harus punya jawaban ini. Jadi ada level kecanduan teknologi dan memang infrastruktur Indonesia yang bikin kita otaknya tuh pengen cari jalan paling cepat. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Ikutin semua shortcut, semuanya instan, tapi kita nggak bertanya kenapa. Apakah ini cara terbaik? Apakah ini cara paling sustainable? Kenapa ini bisa instan? Sebenarnya budaya itu loh, kritis itu artinya apa? Untuk bikin warga Indonesia tidak bodoh adalah menyadari bahwa dia bodoh dan mulai bertanya pertanyaan why. Itu kuncinya literasi. Dan makanya banyak banget dari konten-konten gue sekarang, karena gue tahu beberapa literasi di Indonesia adalah mengajarkan kalian berpikir kenapa. Walaupun ada sesuatu yang benar atau salah udah terjadi nih di Indonesia, kita tetap berhak untuk bertanya kenapa. Digali, penasaran lah untuk cari tahu itu. Itu baru pelan-pelan ngasah kita otaknya untuk lebih kritis. Orang lain bakal bilangnya skeptis ya, semua kok dipertanyain ke kayak pesimis itu. Enggak, itu sebenarnya lu sebagai realis yang kadang lu bisa menjadi kontrarian, itu nggak apa-apa karena itu ngasah cara kita berpikir. Pas kita udah bisa berpikir, semuanya jadi jauh lebih gampang, belajar jadi jauh lebih cepat, dan kalian jauh lebih kritis. Indonesia jadi jauh lebih maju. Lantas solusinya apa? Buat kalian yang nonton sampai akhir, kalau kalian udah setidaknya sedikit menyadari apa triggernya yang bikin orang Indonesia bodoh, dan sadar diri juga lah, kita memang generasi instan yang nggak suka mempertanyakan banyak hal. Instan konsumsi, instan respon, maki orang. Dan ternyata solusi ini udah dilakuin sama negara yang dulu pendidikannya sama-sama bobrok lah. Kalau kita kedua dari paling belakang, Vietnam itu kedua dari paling depan. Vietnam bro, ini solusi buat kalian lebih pintar. Jadi sebenarnya berkaca dari negara Vietnam, negara dengan literasi tertinggi kedua se-ASEAN. Simpelnya ya waktu itu pemerintah investasi ke pendidikan. Itu kalau dari aspek kenegaraan, tingkat dasar digratisin, semua anak dan gak terbatas status ekonomi wajib untuk belajar. Dan karena sekolah itu tempat kedua di mana kita ke-expose soal literasi, itu diinvest gila-gilaan. Ngedorong literasi, contohnya kayak ada ruang buat membaca, event-event kayak diskusi buku, dan kunci paling simpelnya sebenarnya memanusiakan guru. Guru tuh nggak ada yang gajinya di bawah roti 400.000. Dan memang karena pendidikan basic kita paling gede di guru, ya kita harus pilih sekolah yang tepat. Lebih tepatnya sekolah yang memiliki guru yang tepat. Cuma kayaknya video ini bakal panjangan kalau gue bahas terlalu detail. Nanti kalian komen di bawah aja mana yang mau didetailin lagi. Di luar dari keluarga, nanti kalau kalian jadi orang tua, jangan selalu pupukin atau kasih instan solusi ke anak. Ajarin mereka cara berpikir, bikin mereka banyak bertanya. Jangan marahin kalau mereka bertanya, jangan marahin kalau mereka gagal. Simple aja. Why? Kenapa hal itu
terjadi, kenapa gagal, kenapa lu gak suka ini, kenapa lu suka ini. Banyakin pertanyaan why, layaknya seorang filsuf yang semua ditanyain why. Tapi kalau filsuf menurut gua agak ekstrim ya, cuma mikir why tapi gak ngelakuin sesuatu. Dan mungkin poin gedenya juga dari 4 trigger itu ya, komunitas sama individual. Pilihlah circle-circle yang kelihatannya nggak cuma dumb fun, yang kalau pembicaraannya itu tuh mempertanyakan hal-hal yang terjadi dalam hidup. Bertanya dulu, itu fokusnya. Dan lu sebagai individual, apakah harus memaksakan diri untuk baca? Jawabannya sebenarnya iya. Tapi kalau kita memaksakan diri terus dan kita nggak suka, makanya itu yang bikin orang lama-lama nggak suka baca. Jadi saran gua, kalau mau baca sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian lagi suka main game, bacalah tentang game. Jangan cuma nonton, jangan cuma main itu sendiri. Kayak gue baca kok tentang game design, industri CAGR berapa di Indonesia, dan kenapa didominasi sama asing, FDI-nya berapa, gue baca. Jadi ada trigger-trigger kecil kita sebagai individual kalau kita penasaran sama sesuatu, Google lah, simple kayak gitu. Dan mungkin tips paling basic untuk meningkatkan literasi Indonesia adalah tontonlah atau konsumsi konten-konten atau materi yang bikin kalian bertanya, sekontroversial apapun itu. Karena kebanyakan orang kalau udah kontroversial, ini nggak sesuai sama nilai gue, nggak dibaca, nggak dipelajarin. Walaupun lu nggak suka dan lu nggak bakal ngelakuin hal itu, misalnya tentang narkoba ya, baca anyway, cari tahu. Misalnya tentang seks yang gue tahu tabu banget di Indonesia, baca anyway, pelajarin. Coba deh, kalau misalnya nggak perlulah fokus harus baca tentang finance, self development. Intinya kalau kita udah punya budaya untuk selalu why, kita mempertanyakan hal-hal, percayalah itu bakal meningkatkan literasi kalian. Dan mulai sekarang, secara teknis gue memang pensiun jadi YouTuber bisnis. Gue pengennya fokus ke konten-konten yang bisa bikin kalian berpikir. Lawan arus lah, nggak cuma bahas hal-hal mainstream doang. Karena kalau harus kontroversial, so be it, let's be kontroversial. Kalau tiba-tiba ada satu orang yang lawan 99 orang yang ngomong hal A, ya udah jadilah kontrarian, kita bahas hal B. Kalau emang bisnis ternyata sesuatu yang bikin kalian bisa berpikir, dan kita bahas bisnis. Jadi itulah, semoga direction baru dari konten-konten gua yang bukan YouTuber bisnis lagi sebenarnya bisa bikin kalian lebih tajam pikirannya. Dan kalau kalian suka tipe-tipe diskusi kayak gua sama Ustadz Felix, yang menurut gua sama-sama pemikir ya, nanti gua bakal lebih banyak undang tanda kutip pakar-pakar lain pakai judul belajar, tapi sebenarnya kalian pelajarin tuh bukan isinya tapi cara berpikirnya. See you guys. Raymond udah bukan YouTuber bisnis lagi, tapi gua sebagai content creator / public figure yang meningkatkan literasi warga Indonesia. Kalian setuju atau enggak? Kalau enggak, monggo komen di bawah. Tapi kalau kalian ada spesifik yang kalian pengen pelajarin, kalian komen di bawah. Nanti kalau gue belum ngerti, ya kita belajar sama-sama aja. Sekarang semuanya tinggal Google, ChatGPT, lu bisa belajar. See you guys in the next video. Bye-bye. Nah, itu dia videonya. Jadi aku setuju kali apa yang disampaikan Raymond Chin ini, dimana kita ini memang perlu literasi dan berpikir secara kritis ya. Makanya aku termasuk orang yang nggak setuju ketika ada tokoh ataupun yang dianggap guru itu mengatakan jangan membantah guru, jangan membantah tokoh, seperti yang disampaikan Ketua PBNU waktu lalu. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang bodoh nggak usah banyak nanya, nggak usah nanya-nanya dalil, wis ikut saja. Nah, seperti itu kira-kira yang disampaikan beliau. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau realita ini, di mana masyarakat Indonesia ini menjadi orang terbodoh nomor 2 dari 61 negara ini, terjadi karena anti kritik dari para tokoh-tokoh ataupun orang yang dianggap berilmu. Dalam banyak kasus memang sering terjadi ketika tokoh ataupun orang yang dianggap guru ini ketika dikritik selalu mempertanyakan latar belakang si pengkritiknya, ataupun juga pembatasan pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, atau juga intimidasi dari para guru-guru ketika ada murid yang kritis. Nah, ternyata budaya seperti ini masih sangat dilestarikan di masyarakat kita ini. Oke, udah mungkin segitu aja dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.